Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi Honorable yang terhormat dan bermulia selaku penguasa besar seorang Rakyat yang saya sayangi, orang saya adalah saya semua amin. Oke, perkenalkan saya Muhammad pertama. Saya dari kelas 8 MDAS Al-Quran Al-Huda. Di sini saya menjelaskan penelitian saya yang berjudul tentang pewarisan sifat. Oke, pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel. Jadi pewarisan sifat pertama itu diteliti oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli biota dari Australia. Jadi Gregor Mendel dia tuh seorang pendeta agama Kristen, dan dia adalah seorang ahli biota. Jadi dia yang menemukan pertama yang pewarisan sifat. Oke. Mendel mulai meneliti pada tahun 1856 dan mencatat hasil penemuannya pada tahun 1866. Jadi sekitar 10 tahun dia meneliti pewarisan sifat. Beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 1900 para ahli biota lain meneliti hasil penelitian Mendel sebelumnya. Jadi pada tahun 1900 para ahli biota mereka meneliti ulang hasil penelitian Mendel. Apakah sama dengan apa yang dengan penelitian Mendel itu? Diteliti apakah ini emang beneran bisa digini-gini. Nah, makanya pada waktu itu langsung diteliti oleh ahli biota lainnya. Mendel menyilangkan kacang kapri berbunga ungu dengan kacang kapri berbunga putih. Jadi pada waktu Mendel menyilangkan pewarisan sifat, dia itu menggunakan kacang kapri. Nah, di sini contohnya dia menyilangkan kacang kapri berbunga ungu dengan kacang kapri berbunga putih. Lanjut, ternyata seluruh keturunan bunga pertama berwarna ungu. Namun ketika keturunan tersebut disilangkan dan sesamanya yang kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Jadi pada waktu penyilangan itu lebih banyak bunga ungu daripada bunga putih karena dominan ke warna ungu, soalnya dia lebih nyeter. Jadi lebih banyak warna ungu dibanding warna putih. Soalnya emang warna yang besar atau M besar sama M kecil. Nah, M besar sama M kecil, nanti yang menang nanti M besar. Contohnya kayak yang besar sama yang besar terus sama yang kecil lah. Nah, yang menang kan yang besar. Jadi nanti anaknya tuh yang besar. Lanjut, genotip homozigot. Jadi genotip homozigot dominan misalnya B besar, K besar. Genotip heterozigot misalnya B kecil, K kecil. Jadi di sini tuh ada homozigot dan heterozigot. Jika homozigot dia itu ininya tuh besar, jadi hurufnya tuh besar. Jika heterozigot itu hurufnya kecil. Makanya yang tadi ungu itu biasanya dominan ke huruf besar. Lanjut, genotip homozigot misalkan genotip heterozigot itu kayak B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi kayak digabung. Gamet yang dihasilkan dari B besar, B kecil, K besar, K kecil adalah 4 jenis, yaitu B besar, K besar, B kecil, B besar, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.